إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Rahmah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dua ayat dari juz Amma. Ya, kali ini yang saya coba persiapkan adalah surah Quraisy. Surah Quraisy ini ayatnya nggak banyak, cuma 4 saja. Artinya ya suku Quraisy, suku yang darinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih menjadi pemimpin seluruh manusia, menjadi penutup dan penyempurna para Rasul Shalawatullahi alaihim ajma'in. Isi pentingnya dalam surah Quraisy ini adalah tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk bangsa Quraisy, penduduk Mekah, yang Allah katakan sebagai Ummul Qura, sebagai induknya seluruh negeri. Yang Allah katakan bahwa rumah pertama yang Allah letakkan untuk manusia adalah di Bakkah, yang itu adalah Ummul Qura, induknya seluruh negeri, seluruh negara. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah letakkan untuk manusia adalah yang ada di Bakkah, ada di lembah Mekkah, yang penuh berkah, penuh kebaikan, dan sebagai pusat hidayah untuk seluruh bangsa. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang sangat jelas akan kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang antara lain adalah maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Dan siapa yang masuk di dalam rumah itu, maka dia pasti aman. Dan ini adalah negeri yang paling aman, nomor 1, Mekah, di seluruh dunia, tanpa ada yang berselisih. 4 juta sampai 5 juta kumpul di situ saat haji, terlebih di bulan Ramadan. Belum pernah terdengar keributan. Kecuali ada misalnya
dorong-dorongan. Tahun 2006 saya tikaf 10 hari terakhir tuh di Ramadan tuh. Mau pulang hari Jumat jam 11 keluar sudah nggak bisa masuk. Tapi ada yang memaksa untuk masuk. Jadi dorong-dorongan, wah itu yang jadi masalah. Sampai 20 kilometer jamaah dari Masjidil Haram kayak apa tubruknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam surah Quraisy ini Allah menyebutkan banyak sekali nikmat-nikmat untuk bangsa Quraisy, Ahlu Makkah, yang itu harus kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, fadilahnya surah yang akan kita bahas ini kita bisa lihat dalam kitab Al-Khilafiyat oleh Imam Baihaqi ya. Jadi Imam Baihaqi ada uh, menulis kitab Sunan. Nah, di dalamnya ada kitab Al-Khilafiyat dari Ummu Hani binti Abi Talib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilal." Allah memberikan keutamaan kelebihan untuk bangsa Quraisy itu dengan 7 hal penting. Pertama, anni minhum, bahwa saya, kata Rasulullah, berasal dari Quraisy, dari mereka. Wa anna nubuwata fihim, dan bahwa kenabian itu diutus, diberikan di tengah-tengah mereka. Wal hijabatu wassiqayatu fihim, ya, untuk pengurusan haji, pengurusan Ka'bah, mengurusi siqaya itu memberi minum orang-orang yang mengunjungi Mekah, mengunjungi Masjidil Haram, itu tanggung jawabnya Quraisy. Tuh, sudah ditentukan. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kunci kepada Bani Syaibah, dia katakan nih, ini kunci turun temurun sampai hari kiamat, tidak akan ada yang merebutnya kecuali orang fasik. Coba, sudah ditentukan. Jadi kalau ada ini haji ini harus diurus secara internasional dengan panitia di seluruh dunia, misal itu ya salah ya. Ya. Wa anna Allah nasarahu ma'alal fil, dan bahwasanya Allah menolong mereka mengalahkan tentara Abraha. Ya, menolong Quraisy atas tentara Abraha yang saat itu gajah itu adalah kendaraan yang paling hebat untuk pasukan perang. Ya, Abraha Kristen, Pak. Quraisy saat itu masih musyrik. Tapi itu ditolong oleh Allah meskipun mereka musyrik. Karena kehormatan Mekah, kehormatan Ka'bah, Masjidil Haram. Wa annahum abadullah azza wa jalla 10 sinina la ya'buduhu ghairuhum. Dan bahwasanya mereka telah menyembah Allah 10 tahun, di mana tidak ada yang menyembah Allah selain mereka di 10 tahun itu. Jadi ada masa
di mana yang menyembah Allah dalam 10 tahun itu hanya orang orang Quraisy saja. Masa rusak-rusaknya manusia. Kapan itu terjadi? Terjadi paling jelasnya saat perang Badar. Dari mana kita tahu itu? Dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdoa, Allahumma intahlik hadhil isabata lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, jika kau kalahkan pasukan yang kecil ini, setelah hari ini kau tidak disembah lagi di seluruh dunia, yang nyembah hanya mereka saja. Hanya mereka saja tuh saat itu. Ya diperkirakannya mudahnya itu 10 tahun. Ya. Wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Dan bahwasanya Allah menurunkan satu surat dari Al-Quran khusus tentang Quraisy. Pasti kan harus diambil pelajarannya itu. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ini hadis gharib ya. Baik. Apa tuh maknanya? Liilafi Quraisy. Li karena ilaf kebiasaan. Liilafi Quraisy karena kebiasaan Quraisy. Apa itu kebiasaannya? Ilafihim, kebiasaan mereka rihlatasyita'i was-saif. Melakukan perjalanan syita, musim dingin. Kemana? Ke Yaman biasanya. Was-saif, perjalanan musim panas. Ke Syam. Jadi kenapa itu? Dibikin dua perjalanan. Dan itu dibikin kebiasaan. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Di antara hikmahnya adalah untuk memperkuat tali persaudaraan. Karena Quraisy ibunya orang Yaman, orang Jurhum. Di dalam sebuah hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Ismail tumbuh menjadi remaja di Mekah dalam keadaan tidak mengerti bahasa Arab. Karena ibunya orang Qibti, orang Mesir asli. Pak, orang Mesir asli itu hitam apa putih, Pak? Kira-kira rata-rata putih, Pak. Rata-rata putih. Jadi ibunya Ismail itu Siti Hajar itu dinikahi oleh Ibrahim sebagai hadiah dari istrinya Siti Sarah. Karena Siti Sarah umur ya sudah tua lah, umur 70-an. Taruh umur 67-an belum punya anak itu. Jadi diberikanlah Sarah itu. Nah, Sarah itu hadiah dari Fir'aun.
bukan Fir'aun zaman Musa. Kalau disebut Fir'aun itu berarti penguasa Mesir dari pribumi. Ya, kalau disebutnya Malik atau raja berarti bukan dari pribumi. Ya, seperti penguasa zaman Nabi Yusuf. Itu bukan dari pribumi itu, dari Mamalik. Nah, hadiah itu diberikan atas dedikasi Siti Sarah untuk kerajaan Firaun zaman itu. Ya. Jadi menikahlah Ibrahim itu dengan Siti Hajar. Nah, hadiah yang diberikan oleh Firaun kepada istrinya Ibrahim itu hadiah terbaiknya untuk bisa mengatur keluarga, untuk bisa bisa membantu ya, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam yang belum punya anak saat itu. Karena dalam kitab-kitab yang ada, ya, bahkan dalam perjanjian lama itu disebutkan Siti Hajar itu adalah kepala bagian uh, rumah tangga yang ngurusi urusan masakan, urusan dapur, Pak, dalam kerajaan Firaun. Jadi itu tidak bisa bahasa Arab itu. Nah, menikah dengan Nabi Ismail menikah ya, dengan perempuan dari Jurhum, dari Yaman. Dua kali yang terus ini dicerai karena Nabi Ibrahim ketika datang dari Syam untuk menjenguk keluarganya, rumahnya nggak ada gitu, nggak ada orang. Istrinya nggak ada, Ismail nggak ada, tapi ada satu perempuan. Tanya, kamu siapa? Saya istrinya Ismail. Mana Ismail? Ismail lagi berburu. Bagaimana keadaan kamu dengan Ismail? Wah, kita susah. Kita susah dengan Ismail. Jadi bisa dibayangkan sekian tahun tidak ketemu, dapat kabarnya nggak enak. Dan ini tidak bisa menutupi aib suami. Jadi Nabi Ibrahim dia katakan saya mau kembali, tolong sampaikan kepada Ismail salam dari ayahnya dan tolong diganti palang pintunya. Orang dulu kan kuncinya palang pintu itu, Pak. Ya, jadi tidak bisa di tolong diganti palang pintunya. Ibrahim pergi, Ismail datang. Kelihatannya ada tamu ya. Iya, orangnya bijaksana, alim, dia titipkan salam dan dia bilang suruh ganti palang pintu gitu. Oh, kalau begitu kamu palang pintu, kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Saya cerai gitu. Terus menikah lagi. Terus Ibrahim datang, nah, Ismail tetap tidak ada itu. Mana Ismail? Lagi berburu. Bagaimana kamu dengan Ismail? Nggak ada orang seperti Ismail. Sangat berbahagia. Nahnu bi khair. Jadi apa makanan kamu? Kita makan daging. Allahumma barik lahum fi luhumihi. Terus minumannya ya air. Allahumma barik lahum fi miyahihi. Jadi itu tuh doanya Nabi Ibrahim itu satu kecap itu pasti dikabul. Nah, dua doa ini dikomentari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
tidak ada daging dan air berkumpul di situ yang lebih berkah daripada yang ada di Mekah. Karena efek doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim katakan, saya mau pergi, tolong sampaikan salam dari ayahnya. Dan katakan kepada Ismail, palang pintunya sudah itu. Ya. Nah, dari istri inilah Nabi Ibrahim punya anak, kemudian ada satu terlahir dari situ satu suku namanya Quraisy. Jadi perjalanannya dari Mekah ke Yaman itu salah satunya adalah untuk memperkuat tali persaudaraan, tali kekeluargaan. Itu keluarga saja Saudi sama Yaman. Jadi kalau kita lihat sejarah itu kayak Oman, Kuwait, semua itu anak-anaknya Nabi Ismail semua itu. Sampai ke Yordan sana, sampai ke Petra itu, Pak. Itu anaknya, keturunannya Nabi Ismail. Jadi raja-raja dari Ismail. Nah, satu jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, yang perjalanan ke Syamnya itu sejak dulu Nabi Ismail itu tidak diam di Mekah saja, juga Nabi Ismail ya melakukan perjalanan ke Syam, ketemu sama bapaknya, ketemu dengan Ishak. Bahwa kalau cek dalam Al-Quran itu ada isyarat-isyarat seperti itu. Dan cucu-cucunya Ishak dari anaknya Nabi Yakub kenal betul dengan Pak D-nya, ya, dengan Nabi Ismail. Ya, kalau kita cek dalam ayat-ayat Quran itu jelas. Misalnya ayat yang mengatakan wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu wasiatnya itu. Terus ah, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ya, cucu-cucunya tuh. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian hadir idh hadara Yaqub al-mautu, ketika Nabi Yakub hendak meninggal, idh qala li banihi, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau saya sudah mati? Qalu na'budu ilahaka, mereka mengatakan kami menyembah Tuhan, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida, dan Tuhannya bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, satu Tuhan saja. Lihat. Jadi mereka tuh kenal, memang diperkenalkan. Baik, jadi itu hikmahnya ya, hikmahnya melakukan perjalanan itu ke Yaman, ke Syam, antara lain adalah untuk memupuk, memperkuat tali persaudaraan. Apa yang dibawa? Yang dibawa barang dagangan. Jadi apa namanya tuh? Um, Memperkuat tali persaudaraan dengan mengunjungi dan memperkuat hubungan
hubungan perdagangan. Jadi mereka ada membawa kerajinan dari Mekah dibawa ke Yaman, pulang bawa madu, bawa biji-bijian gitu, Pak. Kan di Mekah tidak tumbuh tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya, sekarang sih ada hijau-hijau begitu, Pak. Ada tumbuh subur, ya paling di Taif sana. Ya, tapi dengan teknologi ya Masya Allah. Jadi Saudi itu dalam beberapa berita ya, itu belajar banyak dari bangsa Israel. Bagaimana menjadikan perkebunan itu menghasilkan dengan hasil-hasil yang unggul. Bapak kalau ke sana ya, misal di Mekah ya, hidup di Mekah sana atau di Mekah. Habis sholat Jumat Bapak keluar, ada orang jualan, Pak. Itu semangka itu gede-gede banget, Pak. Bisa sampai semangka tuh ada yang 15 kilo, bahkan ada sampai besar sekali. Bagus-bagus banget. Memang tanah berkah, Pak. Berkah tanah sana. Ya. Nah, begitu pula kalau kalau ke sana ke Syam ya. Jadi tukar menukar barang. Dan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu kan, umur 12 tahun diajari bisnis. Ya, bermula dari mana tuh? Bermula dari menggembala kambing, menjadi pekerja, dibayar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah itu bisnis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya beliau terkenal sekali sebagai orang yang sangat sangat pandai berbisnis, yang kemudian menjadikan Khadijah sangat tertarik sekali dengan sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikahlah tuh umur 25 tahun tuh dalam keadaan ekonomi mapan luar biasa. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah itu yang kaya raya, orang terkaya di Mekah Khadijah. Rasul bukan bukan istilahnya ingin dompleng, bukan. Maharnya saja 20 ekor onta. Berapa tuh Pak kira-kira? Sekarang tuh onta itu. Nah, pasti mahal. Baik. Jadi itu di antara hikmahnya dan kita lihat ya, kita lihat dalam sejarah itu ya, mereka memang melakukan itu perjalanan. Ya kita teruskan dulu ya. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait. Pemilik rumah ini, penguasa rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makan kepada mereka dari asalnya kelaparan, tidak ada hasil bumi di sana. Wa amanahum min khauf, dan telah mengamankan mereka dari rasa takut. Bapak, di zaman itu namanya perniagaan itu mesti banyak penyamun. Ya, dari Mekah ke Yaman. Oh, pembegal-pembegalnya masih banyak. Tapi Allah kasih aman. Dari Mekah ke Syam. Oh, kalau Syam itu berarti apa, Pak? Kalau Syam itu berarti Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Tuh. Jadi bukan di Suriah saja tuh.
Jadi mereka itu kalau musim panas tuh menyebar untuk mencari rezeki sekaligus memperkuat persaudaraan meskipun jauh. Jadi persaudaraan itu kuat itu. Jadi sebenarnya dengan Mesir pun persaudaraan kuat itu karena itu unsur dari kalau Nabi Ibrahimnya kan dari Irak, dari Babilonia itu. Jadi Nabi Ismail itu darah Irak sama Mesir. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam blasteran dari itu semua tuh. Ya, tambah Yaman. Yaman itu Arab asli. Qahtan itu Arab asli. Nah, kalau Mekkahnya itu Rasulullah Arab Adnani, sudah Arab blasteran itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Pasti ya kalau buka tafsir, ini penafsiran banyak sekali. Tapi di antaranya mengajarkan kepada kita, nih ayat nih, mengajarkan kepada kita bahwa sang pemilik rumah itu memiliki dua tugas penting. Kita kepala keluarga nih. Dua tugas penting. Apa itu? Pertama, menjaga keluarga jangan sampai kelaparan. Yang kedua, memberikan keamanan kepada keluarga. Jangan ada yang takut. Takut apa saja, nggak boleh. Ya, harus aman betul. Jadi RT, jadi RW, jadi presiden tuh dijaga. Gitu, Pak. Bangsa ini dijaga jangan sampai kelaparan. Bangsa ini dijaga jangan sampai ketakutan. Kalau dia sudah bisa begitu, sukses dia menjaga menjaga amanah. Itu amanat. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya kepala negara ya buka lapangan kerja seluas-luasnya gitu kan. Supaya tidak kelaparan. Bagaimana supaya aman? Ya jangan ada yang merasa takut lah. Ini setiap bulan takut tidak bisa bayar kontrakan. Ada terjadi begitu? Banyak. Jadi itu belum sukses menjaga amanah. Di atasnya ributnya bagi-bagi kursi terus. Gimana, Pak? Ya, Bapak yang dimuliakan Allah. Ya, ini nih tentang hal seperti ini nih. Ayat-ayat yang menjelaskannya banyak sekali. Udah saya bicara misalnya tentang Mekahnya ya. Ayatnya antara lain. Di juz amma saja ya. Misalnya dalam uh, surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad dan seterusnya. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Ya, di dalam surah Al-Fil. Enggak, dalam surah At-Tin. Wa hadzal baladil amin. Demi negeri ini yang amin. Al-Amin. Tentang Mekah itu. Apa tuh Al-Amin tuh? Al-Amin itu maksudnya terpercaya. Jadi aman, terpercaya. Kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadi ada Al-Amin, ada Amin. Kalau Al-Amin terpercaya. Ya, negara yang dipercaya oleh seluruh bangsa. Itu sumpahnya Allah. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada
amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Begitu tuh. Jadi Allah punya rumah, rumahnya diamankan. Ya, bangsa yang tinggal di sekitar rumah itu hidupnya aman, nyaman. Nah, kita punya rumah, kita harus jadikan rumah itu rumah yang aman, rumah yang nyaman, rumah yang orang-orang di dalamnya tidak kelaparan. Itu tugas. Kalau ada rakyat yang masih kelaparan, takut tidak bisa bayar kontrakan, ini artinya negara ini belum dikelola dengan baik. Dan sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kepala negara untuk menjamin rakyatnya tidak kelaparan, menjamin rakyatnya dalam keadaan aman. Banyak yang tidak aman. Terjadi perceraian banyak sekali. Karena diantaranya tidak merasa aman. Ya, sang suami tidak merasa mampu untuk, jadi dia ada cerai aja. Ya. Nah, untuk aman itu Allah Subhanahu wa taala kasih aturan. Allah kasih aturan itu. Nah, aturan-aturan itu kita bisa cek ya. Dan aturan-aturan itu bisa sebagai uh, alat untuk mengoreksi. Bisa sebagai panduan untuk orang yang datang atau berkunjung atau haji ke sana atau umroh ke sana, dan bisa menjadi alat untuk ngecek, ya, mengoreksi ibadah kita, aturannya tuh. Di mana itu? Di surah Al-Baqarah. Pertama aturannya ya. Aturannya pertama, tidak boleh melakukan hal yang keji, yang disebut sebagai rafat. Ya, itu ayatnya ya. Allah mengatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha." Ya, jadi siapa saja yang di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mau haji, sudah mewajibkan dirinya haji, sudah ihram, pertama jangan rafat. Dijaga betul. Rafat itu sebenarnya asalnya boleh dengan istri. Saat menjalankan manasik tidak boleh. Kalau tidak dengan istri, ya kapan saja nggak boleh. Jadi itu tuh pesan penting. Sebab kalau melakukan rafat itu akan terjadi ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangannya tidak sederhana. Kalau misalnya boleh rafat, waduh, ya pacaran apa segala, orang kumpul di situ, Pak. Jadi melamar saja nggak boleh, melamarkan tidak boleh, menikahkan nggak boleh, menikah nggak boleh. Iya tuh, diatur, ada aturan supaya aman itu. Terus, wala fusuqo, dan tidak boleh membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Fusuk. Jadi fusuk itu lawannya taat. Jadi kalau mahasiswa ditanya, ma huwal fusuk? Pasti jawabnya, al fusuku al khuruju anit ta'ah. Fusuk adalah keluar dari taat. Tidak taat. Wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan, bertengkar saat haji. Loh. Siapa nih yang jadi sasaran penting? Sasaran penting adalah suami istri biasanya. Gitu, Pak.
sasaran terkecil, sasaran terkecil. Dan ini bisa dijadikan alat koreksi kita. Ya, saat haji kita begitu enggak, saat umroh kita begitu enggak. Kalau kita saat haji bertengkar, itu menunjukkan haji kita atau umroh kita tidak mabrur. Coba. Oh, kita saat haji, saat umroh bebas. Alhamdulillah tidak ada begitu. Kusuk nggak ada, mata terjaga dan seterusnya. Alhamdulillah. Insya Allah semoga yang seperti itu tidak mengecewakan perkiraan saya. Semoga Allah mengabulkan. Misalnya, oke, bagus. Nah, begitu pulang, masih tengkar terus sama istri. Jadi istri juga masih paham. Ya, tengkar terus, ngambek terus tuh. Itu membuktikan atau mencirikan bahwa kamu hajinya nggak benar. Oh, dari waktu haji kan keaman. Berarti kamu tidak bisa mempertahankan kemabruran. Harus dipertahankan. Koreksi, koreksi. Ya, tapi ini banyak ya. Ini banyak. Antara lain. Tapi saya singkat-singkat ya. Saya singkat-singkat. Aturan berikutnya adalah apa saja untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat harus punya bekal. Untuk urusan dunia harus punya bekal. Untuk urusan akhirat lebih harus punya bekal. Ya, bekal terbaiknya adalah takwa. Urusan dunia dibekali dengan takwa pasti hebat. Urusan akhirat pasti tidak ada lagi bekal kecuali takwa. Ya, nah, itu tuh yang kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai doa untuk orang yang mau haji, mau umroh, ini nih jawabannya nih. Ya, ayat 197 surah Al-Baqarah. Ya Rasulullah, zawidni gitu. Ya Rasulullah, saya minta bekal, minta didoakan, saya mau haji. Itu doanya, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahallahu ilal khairi haitsuma tawajjahta. Semoga Allah membekalimu takwa. Semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah memandumu untuk segala kebaikan kemanapun kamu menuju. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwadu fa inna khaira dzadit taqwa. Ya, takwa. Terus yang berikutnya ayat 198. Intinya adalah orang haji boleh jualan. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya, satu. Ayat 198 itu mengatakan, kamu haji boleh jualan. Tidak dosa. Justru saat haji penting orang jualan. Tumplek 4 juta lebih bisa 5 juta. Kalau tidak ada yang jualan, itu bisa nggak jalan haji. Begitu gak? Jadi jualannya tuh dapat pahala besar juga. Melayani. Ya, lagi dingin-dinginnya di Muzdalifah. Teng, 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 ada orang jualan sekutang, bayangin coba. Waduh, hebat juga nih orang Madura nih. Ya, itu yang ngurusin perut tuh Pak. Belum yang lain. Ya. Nah, itu saat ibadah tuh. Saat ibadah saja boleh jualan, apalagi tidak saat ibadah. Ya, jadi intinya apa tuh? Perkuat ekonomi itu. Terus فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau sudah pergi dari Arafah menuju Muzdalifah, berhenti, zikir yang banyak di Masyaril Haram, Masjid Masyaril Haram di Muzdalifah tuh. Artinya apa tuh? Di tempat mana saja zikir bagus, tapi di masjid itu lebih bagus. Masjid itu harus diramaikan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang sudah pernah haji itu masih bisa pertahankan ini enggak? Banyak-banyak zikir di masjid. Ya. Terus ayat 199-nya, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Maksudnya apa tuh? Sehebat apapun kedudukan kamu, sehebat apapun kedudukan kalian, tidak boleh merasa lebih hebat. Engkau sebagai presiden tidak beda dengan rakyat, sama aja.
Tapi ini ya, ini dulu tuh orang Quraisy, semua orang wukuf di Arafah. Mereka tidak di Muzdalifah, kita bangsa yang berbeda gitu. Lihat, maka dikritik oleh Allah. Ya, terus yang kedua, yang di ayat ini 199, banyak-banyak istighfar. Apapun kedudukan kamu. Ayat 200-nya koreksi untuk kita. Ya, ayat 200-nya nih. Kalian boleh mencintai orang tua kalian, tapi mencintai Allah harus lebih dari mencintai siapapun. Ya, banyak-banyak zikir kepada Allah. Terus yang berikutnya, doa itu jangan untuk dunia saja. Allah katakan, di antara manusia, ada yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan seterusnya. Orang umroh pengennya apa? Saya mau mendoakan suami saya supaya tidak dipecat, supaya dan seterusnya ya. Maunya kaya, gitu, tujuannya kaya. Allah katakan, dikasih. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi tidak dapat bagian di akhirat. Jadi bagaimana? Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh penutupnya tuh. Ya, sebagai koreksi bagi kita bahwa perjuangan untuk memperoleh kebaikan dunia, kebahagiaan akhirat itu harus dilakukan bersama dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh itu. Ya, saya kira ini yang bisa disampaikan dari renungan kita atau tadabbur kita di surah Quraisy. Kalau ada pertanyaan, ya ngobrol sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak isi daripada itu ada minggu ini. Ya. Allah itu telah menjanjikan kepada hamba-Nya kesejahteraan. Pengertian kesejahteraan ini dia memberi makan dan tidak akan terjadi kelaparan. Namun pada saat sekarang ini, terutama di negara kita lihat bersama, minho itu banyak orang merasa ketakutan. Takut karena jabatan, takut karena pangkat, takut karena harta. Akhirnya mereka itu berbondong-bondong melakukan sesuatu kesoliman, korupsi dan lain sebagainya. Mungkin konsep ini, apa yang dalam konsep ini, kalau pemerintahan melakukan kedua hal ini, insya Allah negara ini dijamin akan makmur dan sejahtera. Itu yang pertama. Terus kedua, dalam hal itu menjelaskan bahwa kita harus memakmurkan masjid. Nah, nyatanya hal ini yang banyak diingkari oleh para jemaah kita, tidak mau melakukan sholat subuh, sholat isya dan sebagainya. Terima kasih. Ya, memang saya lihat itu ya, lihat video itu ada seorang raja, cara dalam bahasa Arab, ya. Malik Hussein, Yordan. Dia bilang adalah tugas negara untuk menjamin rakyatnya, menjamin bangsanya hidup sejahtera. Hidup aman sentosa, tidak ada tekanan, dan dalam keadaan bisa sumringah hidup.
Dia katakan dalilnya simple. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah yang memiliki rumah ini, yang kasih jaminan untuk tidak lapar, untuk tidak takut. Nah, itu dari sisi penguasa. Ya. Dari sisi kita sebagai rakyat, atau dari sisi kita sebagai hamba, supaya kita ini tidak kelaparan, supaya kita ini aman, jangan melihat pemerintah. Lihat saja Allah yang punya Ka'bah. Jadi bagaimana? Sembah Allah dengan sebaik-baiknya, mesti aman, mesti tidak akan kelaparan. Itu tuh. Nih, surah ini nih yang ditanamkan sejak anak di usia TK di Saudi, Pak. Mau sejahtera, ibadah yang benar. Mau aman, ibadah yang benar. Jadi itu dipraktekkan betul. Dipraktekkan betul untuk tidak kelaparan, untuk hidup sejahtera. Caranya ibadah kepada Allah yang benar. Mesti sejahtera, mesti aman. Simpel aja itu. Simpel sekali. Begitu terdengar azan langsung ditutup semua toko. Kan Pak? Dapat berkah enggak? Berkah Pak. Oh, polisi amar ma'ruf nahi mungkarnya tuh. Sholat, 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 sholat. Wah, takut itu. Kita kan hari Jumat ya. Mau pulang nanti sorenya atau nanti malamnya. Ya, kita mau beli oleh-oleh. Masuk pasar kan Pak? Hari Jumat. Waduh, begitu 10 menit sebelum azan udah ditutup itu. Rolling door itu ditutup semua itu. Supaya polisi nggak masuk, Pak. Terus ada di ruang tengah tuh. Ya, dijadikan masjid. Sudah disiapkan tempat wudhunya segala pasar. Pak. Jadi bagaimana tidak berkah tuh. Yang seperti itu. Di pasar, Pak. Tapi yang ini ya, waduh, baru punya lapak sedikit ya. Misal, ya lapak, tapi lapaknya lapak jualan rokok sih Pak. Aduh, sambil jualan mestinya sambil zikir, sambil maksiat, sambil nonton, sambil ngegame, sambil lihat Pak. Beda kan? Tuh, jadi bagaimana dia itu bisa sejahtera dengan cara seperti itu, kan Pak? Nah, cara ibadahnya kepada Allah itu tentu kan beda-beda. Ada yang pokoknya konsep itu memang harus dibikin konsep itu. Ya, kayak misalnya di Mesir tuh ada seorang yang sampai seperti memiliki negara di dalam negara. Ada seorang insinyur, dia patungan dengan kawan-kawannya. Kita bikin perusahaan untuk menolong masyarakat. Jadi sahamnya berapa? Masih pokoknya nih saham ini kita bikin ini cuma 10%. Yang 90% itu sahamnya Allah. Bayangin, Pak. Sahamnya Allah yang 90%. Ya, jualannya ayam, ayam ayam potong gitu. Jadi dari keuntungannya itu 90%-nya untuk fisabilillah, untuk anak yatim, untuk pendidikan. Jadi bukan disedekahkan begitu, bukan. Dikelola sehingga tidak ada anak yatim yang kelaparan, yang tidak sekolah, tidak ada anak duafa. Orang Mesir, Pak. Ada videonya, bagus banget. Itu cara falyabudu.
cara untuk tetap hidup sejahtera. Tapi ada kan orang yang maunya nyimpen aja, simpen duitnya, sedekahnya gitu. Jadi matematikanya bukan matematika pinter. Kalau nyimpen itu kan numpuk duit tuh. Tapi kalau sedekah dia hilang 10, tapi Allah ganti dengan 100. Dia sedekah 10, Allah ganti 100. Ya, Pak. Baik, itu tuh dari sisi kita sebagai rakyat. Dari sisi kita sebagai rakyat, nggak usah lihat pemerintah. Jadi bagaimana? Kitanya sendiri ketergantungannya dengan Allah, bergantungnya dengan Allah yang benar. Ini ditanya, bagaimana kamu hari ini? Ya, jangan tanya bagaimana. Kalau dijawab saya bisa stres, bisa gila. Memang kenapa? Nggak dapat, nggak dapat uang hari ini. Kamu hari ini kemana? Di rumah panas. Di rumah panas bagaimana dapat duit? Justru panas itu adalah cara untuk kita dapat duit. Bisa dijadikan cara jualan es atau apa. Punya kemampuan apa? Nah, kalau pakai Facebook apa segala, habis waktunya di situ. Begitu gak? Baik, itu dari sisi kitanya. Ya, terus tentang kenyataannya, orang umroh, wah, membludak sampai tanah air, ya udah sholat di rumah lagi. Ya, waktu di sana, bodoh, pengennya sholat arba'in, tidak ketinggalan. Ya, selalu pokoknya 1 jam sebelum waktu sudah datang. Rajin luar biasa. Sampai di sini tidak rajin itu menunjukkan itu. Tidak benar dia ibadahnya. Gitu Pak. Menunjukkan nggak benar. Jadi kalau yang benar, sampai di tanah air pun dia harus pertahankan itu. Ya, jadi bukan mempertahankan ibadah benar itu di sana saja, sampai di situ mesti benar. Gitu sih Pak. Tuh. Kenapa bisa demikian? Karena rata-rata orang haji, orang umroh tidak pakai ilmu. Rata-ratanya Pak, maaf. Haji setiap tahun ada. Ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji cuma sekali Pak. Punya kesempatan 3 kali. Tahun 8 Rasul tidak jadikan untuk haji itu. Kesempatan itu. Jadi bulan Ramadan Mekah ditaklukkan, Rasul itu bisa saja tahun itu haji. Ya, kenapa? Karena Masjidil Haram Rasul yang pegang. Ya, muadzinnya segala sudah diatur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul mau ini bersih dulu. Tahun 9 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam utus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya dengan jamaah ribuan dari Madinah untuk melakukan haji. Rasul tidak jadikan kesempatan untuk haji. Ya, 4 utusan ini kasih pengumuman. 4 bulan setelah ini tidak boleh ada musyrik yang berkeliaran di Mekah. Musyrik harus keluar. Ya. Kalau mau tetap di sini harus masuk Islam. Tidak boleh ada dua agama di sini. Tidak boleh ada orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Oh, tahu tuh. Jadi tahun 9 Hijriah tuh masih banyak orang yang tawaf dalam keadaan telanjang, laki perempuan. Nggak pakai sehelai kain. Aturan dari mana tuh? Ya, itu aturan dari filsafat. Tuh, makanya filsafat tidak boleh masuk-masuk dalam urusan ibadah. Ya, Pak. Bagaimana asalnya? Nih, filsafat nih. Kayak misalnya tasawuf tuh, kebanyakan kebanyakan terkontaminasi oleh filsafat. Tuh, makanya ibadahnya aneh-aneh, ada yang joget, ada yang macam-macam. Ada yang zikir la ilaha illallah. Ada, Pak. Tarekat-tarekat itu. Saya lihat tuh. Buya Ar-Razi ngajarin orang emang ini orang gak ya. Gak benar ya. Gak usah begitu zikir itu. Ya Rasul tidak ajarkan begitu. Karena itu filsafat itu dimasuk-masukin. Asalnya begini. Kita ini akan bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala, harus suci.
Ya, pakaian yang kita pakai harus suci. Ya, suci itu bukan suci dari najis saja. Suci bahwa pakaian ini dari tanah suci, dari Mekah dong kalau begitu. Ya, dan suci dari perolehan harta untuk membelinya. Kita nggak yakin. Jadi akhirnya dari Yaman mereka pergi begitu sampai mendekati Mekah, tanya kita ini ketok pintu kita adalah Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Kita uh, mau ihram kain kita tidak suci. Ya mereka kan punya kain apa tidak? Nggak mudah kan? Ya yang punya bisa pinjemi. Yang yakin kalau ini perolehannya dari yang terkadang kan ada orang yang berlebihan. Saya nggak yakin saya mau pinjam aja. Sudah begitu hatinya, tidak dapat pinjaman, ya telanjang aja itu. Tuh Pak, filsafat tuh bisa menyesatkan. Nggak boleh dia masuk-masuk dalam urusan syariat tuh filsafat. Tuh, boleh dia masuk dalam urusan hukum karena hukum itu logika. Begitu ya? Itu tuh asalnya. Ya. Nah, kadang orang banyak melakukan umroh, melakukan haji nggak pakai ilmu. Ya, sambil tawaf, selfie, ya, direkam tuh. Setelah tawaf foto-foto bareng tuh. Yang sama sekali itu memang zaman Rasul tidak ada HP. Tapi itu bertentangan ya dengan apa yang Rasul katakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasikannya. Habis tawaf, foto bareng terus sholawat bareng. Di shoot begitu, di upload. Dasarnya mutawisnya ini YouTuber, jadi kan begitu ya. Semua dijadikan duit. Ya sambil sa'i di rekam sendiri terus ya nah, dia nggak pakai ilmu. Nah, bisa saja diupload itu dalam hatinya ada tersembul misalnya supaya orang puji. Masuk ria, tidak diterima pasti. Kebanyakan nggak pakai ilmu. Ya, seminggu ya, umroh paket jumbo, 5 hari di Mekah, 3 kali umroh. Nggak boleh. Umroh setahun 2 kali saja, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Ini ada orang umroh setiap 3 bulan sekali. Umroh setahun sekali aja. Ini sekali datang bisa umroh berkali-kali. Pagi umroh, sore atau malamnya umroh lagi. Setiap hari berapa kali? Saya 10 kali. Ya apa itu rasanya? Ya, cukup sekali aja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkali-kali datang ke Mekah umroh sekali aja. Ya, umroh sekali saja. Waktu tahun 10 Hijriah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji bersama puluhan ribu jamaah. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa mereka umroh 2 kali. Ya Pak, itu masalahnya masalah ilmu itu. Ya, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah haji harus setiap tahun? Rasulullah diam. Diulang lagi pertanyaan sampai 3 kali, sekalinya menjawab, sepertinya Rasul tidak suka. Rasul kalau saya katakan iya, nanti jadi wajib, itu berat. Ada hikmahnya itu. Ya, urusan perjalanan, urusan keuangan. Ya, ada yang, tapi terkadang ya manusia ini memang semua harus pakai ilmu, Pak. Yang punya travel harus pakai ilmu. Ya, yang mau jasa travel juga harus pakai ilmu. 650 juta, Pak. Haji plus. Bayarnya sudah mahal, tidak dapat tenda di sana. Bikin tenda sendiri. Apa tidak zalim itu? Zalim luar biasa. Jadi idenya, tujuannya memang duit aja itu. Ya ininya merasa kalau bayar mahal lebih bergengsi. Ya kan memang itu tuh.
Udah masuk riaknya juga tuh Pak. Ya, memang kebanyakan ya orang melakukan haji dan umroh itu ittibanya yang kurang. Kan caranya atau syaratnya diterima amal itu cuma dua, Pak. Pertama, tujuannya ikhlas. Yang kedua, ittiba, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul katakan, khudhu anni manasikum. Ambillah dariku manasik kalian. Gitu, Pak. Saya kira itu ya. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Iya, silakan. Assalamualaikum. Saya mendengar juga ya apa yang kita kita Ismail dengan ibu dari pertanyaannya ada adakah kisah kita tentang Nabi Ibrahim eh, pendidikannya kepada Ishak dan ibu dari Ibrahim. Ya, ada ya. Jadi antara lain ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ishak. Ya, ketika Allah mengatakan wassa biha Ibrahimu. Perhatikan ya misalnya bagaimana Ibrahim mendidik Ismail. Ya tadi ada dikisahkan ya. Meskipun tadi singkat-singkat aja. Saya tahu waktunya mepet. Terus tentang ini ya pendidikan Nabi Ibrahim untuk Nabi Ishak misalnya. Ya, bahkan terhadap ini ya, terhadap cucunya di ayat 132 Al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahimu. Ya, Ibrahim mewasiatkan akan ajaran penyerahan diri kepada Allah, ajaran Islam. Banihi kepada anak-anaknya. Ada berapa anaknya Nabi Ibrahim? Pak, ini pertanyaan nih. Ibrahim punya anak berapa? Anak pertama pasti Ismail. Anak kedua Ishak. Ya kan? Nabi Ibrahim punya anak 12. Laki semua. Nabi Ismail punya anak 12. Laki semua juga. Pak, seperti Nabi Yakub punya anak 12. Laki semua, Pak. Ya. Tuh. Di antaranya lagi anaknya Nabi Ibrahim itu namanya Madian. Yang kemudian dijadikan sebagai nama satu daerah. Yang Nabi Syuaib dari Madian. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kalau dikatakan Banihi, kok anaknya kan anaknya cuma dua, enggak 12 anaknya Nabi Ibrahim. Ya, baik. Jadi Nabi Ibrahim berwasiat agar kepada anak-anaknya siapa tuh Ismail, Ishak ya, agar memegang teguh ajaran Islam. Wa Yaqub demikian juga Nabi Yakub. Bagaimana itu? Bagaimana itu wasiatnya? Ya bunayya, wahai anakku, kata-katanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ini sama ini. Itu ajaran itu. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian ajaran agama ini. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran akidah, ajaran tauhid, monoteis.
Ya, Bapak akan lihat dahsyatnya ajaran Nabi Ibrahim tentang akidah. Nabi Ibrahim punya pengalaman dibakar nggak mempan. Jadi ajaran akidahnya itu pasti pasti mantap luar biasa. Nggak kayak orang biasa, kayak kita gitu. Enggak. Nabi Ibrahim mengalami itu, Pak. Dibakarnya tidak mempan. Lihat, bagi efek dari ajaran akidahnya Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Misalnya kepada Siti Sarah. Waktu Siti Sarah ditinggal oleh suaminya, oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim, kemana? Kenapa kau tinggalkan keluarga kamu? Di lembah yang tidak ada tanaman. Ibrahim tidak menoleh, Pak. Sampai 3 kali. Ibrahim dikejar sama Siti Hajar itu. Bawa onta kan, naik onta. Enggak menoleh. Ketiga kalinya, Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Allah amaraka bihada. Nabi Ibrahim katakan, baru menoleh. Naam, iya. Lihat, Pak. Lalu apa yang meluncur dari lidahnya Siti Hajar? Apa yang dikatakan oleh Siti Hajar? Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau ini memang perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita. Dalam keadaan Siti Hajar sudah kehabisan air, kehabisan korma. Muncul kata-kata kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kita. Dari ajaran siapa itu? Dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yang bertanggung jawab untuk kesuksesan kita dunia akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu sih, Pak. Itu puncaknya iman luar biasa. Ya, muncul pernyataan seperti itu tuh. Ya, saya kira itu ya. Cukup. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.